Selamat pagi para mahasiswa semester 3. Hari ini kita masuk pada mata kuliah aljabar linear elementer dengan pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang operasi perkalian pada matriks dan sifat-sifat operasi perkalian pada matriks tersebut. Yang pertama, kita pahami lebih dahulu perkalian skalar. Selain penjumlahan dua matriks, dikenal juga operasi antara skalar dengan matriks yang definisinya sebagai berikut. Jika diberikan matriks A sama dengan matriks AIJ berukuran M kali N dan bilangan real K, maka KA sama dengan matriks KAIJ. Dengan kata lain, hasil kali matriks A dan skalar K berupa matriks yang entry-entrynya K kali entry matriks A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diberikan skalar K sama dengan 2 dan matriks A sebagai berikut. Matriks A 8 minus 2 minus 1 0 2 0 10 minus 2 plus 4 minus 1 3 minus 6. Hasil kali A dan K adalah KA sama dengan 2A sama dengan 2 kali 8 2 kali minus 2 2 kali minus 1 2 kali 0 untuk baris pertama pada matriks. Pada baris kedua 2 kali 2 2 kali 0 2 kali 10 2 kali minus 12. Pada baris ketiga 2 kali 4 2 kali minus 1 2 kali 3 2 kali minus 6, sehingga hasil matriks pada baris pertama adalah 16 minus 4 minus 2 0. Pada baris kedua 4 0 20 minus 24. Pada baris ketiga 8 minus 12 6 minus 12. Pada baris ketiga, saya ulangi, 8 minus 2 6 minus 12. Demikian hasil matriks dari perkalian skalar K sama dengan 2 dengan matriks A. Untuk operasi perkalian matriks dan skalar ini diperoleh sifat-sifat sebagai berikut. Diberikan matriks A dan B yang berukuran sama. K dan H adalah bilangan-bilangan real. Pernyataan berikut berlaku. Pertama, K buka kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan KA ditambah KB. Buka kurung K ditambah H tutup kurung A sama dengan KA ditambah HA. K buka kurung HA tutup kurung sama dengan buka kurung KH tutup kurung A. 1A sama dengan A. Demikian pemahaman tentang perkalian skalar pada matriks. Berikutnya transpos matriks.
Jika diberikan A yaitu matriks berukuran M kali N, maka dapat diperoleh matriks lain. Sebut saja B yang berukuran N kali M. Dengan cara merubah baris KI matriks A menjadi kolom KI matriks B. Matriks B ini dinamakan transpos matriks A yang dinotasikan dengan A pangkat T. Jadi jika A sama dengan matriks AIJ, maka A transpos sama dengan matriks AJI. Contoh, diberikan matriks A berikut ini. A sama dengan matriks baris pertama 6 minus 4 1 0, baris kedua 5 7 22 20, baris ketiga minus 7 2 11 13. Transpos matriks tersebut adalah A transpos sama dengan kita mengubah letak baris menjadi kolom atau letak kolom menjadi baris, sehingga hasilnya baris pertama 6 5 minus 7, baris kedua minus 4 7 2, baris ketiga 1 22 11, baris keempat 0 20 13. Selanjutnya diberikan sifat-sifat yang diperoleh dari suatu transpos matriks terhadap operasi-operasi yang lain, yaitu jumlahan dan perkalian dengan skalar. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks yang ukurannya sama. K adalah suatu bilangan real. Pernyataan berikut berlaku. Buka kurung A transpos tutup kurung transpos sama dengan A. Buka kurung A ditambah B tutup kurung transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Buka kurung KA tutup kurung transpos sama dengan KA transpos. Demikian pemahaman tentang transpos matriks. Berikutnya operasi perkalian matriks. Jika suatu matriks mempunyai ukuran khusus yaitu M kali 1 atau 1 kali N, maka disebut vektor. Matriks dengan ukuran M kali 1 yaitu matriks X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xm. Matriks dalam bentuk kolom disebut vektor kolom. Sedangkan matriks dengan ukuran 1 kali N yaitu matriks X1, X2 sampai dengan Xn yang merupakan matriks baris disebut vektor baris. Definisi-definisi tersebut akan digunakan untuk membahas operasi perkalian dua buah matriks dalam bagian ini. Diberikan matriks A sama dengan AIJ dengan ukuran M kali N dan matriks B sama dengan BIJ dengan ukuran N kali B. Hasil kali matriks A dan B adalah AB sama dengan CIJ dengan CIJ sama dengan sigma AIK BKJ
dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Perhatikan bahwa CIJ merupakan hasil kali entry-entry baris KI matriks A dan kolom KJ matriks B. Dua matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diberikan matriks A sama dengan baris pertama 1, 2, 0, 3, 7, baris kedua 5, minus 3, 1, 0, minus 3, baris ketiga 0, 1, 0, minus 4, 1. Matriks B sama dengan baris pertama 0, 1, 9, baris kedua 1, 0, minus 3, baris ketiga 0, minus 4, 1, baris keempat 3, 1, minus 5, baris ke 5, 8, 6, minus 3. Akan dihitung hasil kali baris-baris di A dan kolom-kolom di B. Sebagai contoh, akan dihitung hasil kali vektor baris kedua dari matriks A dan vektor kolom ketiga dari matriks B, yang nantinya akan menjadi entry baris kedua dan kolom ketiga dari matriks AB. Sehingga C23 sama dengan matriks 5, minus 3, 1, 0, minus 3 dikali dengan matriks kolom 9, minus 3, 1, minus 5, minus 3. Sehingga hasil perkalian matriks baris dan matriks kolom tersebut adalah 5 kali 9 ditambah minus 3 kali minus 3 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali minus 5 ditambah minus 3 kali minus 3, yang hasilnya adalah 45 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 9 sama dengan 64. Langkah-langkah tersebut dilakukan terus terhadap semua vektor-vektor baris matriks A dan vektor-vektor kolom matriks B, sehingga diperoleh hasil AB sama dengan baris pertama 1, 2, 0, baris kedua 5, minus 3, 1, baris ketiga 0, 1, 0. Sifat-sifat operasi perkalian matriks. Terkait dengan perkalian matriks, terdapat matriks khusus yang disebut matriks identitas sebagai berikut. I3 sama dengan baris pertama 1, 0, 0, baris kedua 0, 1, 0, baris ketiga 0, 0, 1. Kita perhatikan bahwa diagonalnya adalah angka 1. I2 matriks 1, 0, 0, 1. Kita lihat diagonalnya juga 1. I4 sama dengan matriks 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dengan hal sama bisa kita perhatikan bahwa diagonalnya juga angka 1. Berikut adalah sifat-sifat perkalian matriks yang dikaitkan dengan operasi yang lain, misalnya penjumlahan, perkalian dengan skalar, dan transpos. Diberikan matriks A, B, dan C dengan ukuran sedemikian sehingga berlaku operasi-operasi penjumlahan dan perkalian. K adalah skalar.
Pernyataan-pernyataan berikut berlaku. IA sama dengan A dan BI sama dengan B. Buka kurung AB tutup kurung C sama dengan A buka kurung BC tutup kurung. A buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC. Buka kurung B tambah C tutup kurung A sama dengan BA ditambah CA. K buka kurung AB tutup kurung sama dengan buka kurung KA tutup kurung B sama dengan A buka kurung KB tutup kurung. Buka kurung AB tutup kurung transpos sama dengan B transpos A transpos. Jika AB sama dengan I dan CA sama dengan I, maka B sama dengan C. Setelah dipelajari, pada matriks-matriks bisa dilakukan operasi perkalian. Sekarang akan ditinjau keterkaitannya dengan sistem persamaan linear. Perhatikan kembali persamaan 1-1-1. Sistem persamaan tersebut dapat dipandang sebagai perkalian matriks sebagai berikut. Matriks A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, AM1, AM2 sampai dengan AMN. Dikali matriks kolom X1, X2, Xn sama dengan matriks B1, B2, Bm, atau secara ringkas dapat dinotasikan sebagai AX sama dengan B, dengan A sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, AM1, AM2 sampai dengan AMN. X sama dengan matriks kolom X1, X2, Xn. B juga matriks kolom B1, B2, Bm. Matriks A disebut matriks koefisien, matriks X disebut matriks variabel, dan matriks B disebut matriks konstanta. Perlu diingat kembali bahwa cara penyelesaian suatu sistem persamaan linear adalah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Operasi baris elementer juga dapat dilakukan pada matriks identitas, misalnya menukar letak dua buah baris. Matriks yang dihasilkan dari operasi baris elementer pada matriks identitas disebut matriks elementer dengan notasi E. Contoh matriks elementer yang lain adalah matriks 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 dan matriks 1 0 0 0 1 3 0 0 1. Pada saat dilakukan suatu operasi baris elementer pada sebuah matriks, hal ini juga berarti matriks tersebut dikalikan dari kiri dengan suatu matriks elementer dari operasi baris elementer yang bersesuaian.
Jika pada matriks A berikut dilakukan operasi baris elementer, yaitu baris pertama ditukar letaknya dengan baris ketiga, maka diperoleh matriks A1 di bawah ini. A sama dengan 5, 0, 2, 0, 3, minus 4, minus 2, 3, 7. Menjadi matriks minus 2, 3, 7, 0, 3, minus 4, 5, 0, 2. Ini sama dengan A aksen atau A pangkat 1. Matriks A aksen juga dapat diperoleh dengan cara aksen sama dengan EA sama dengan 001, 010, 100. Dikali matriks 5, 02, 03, minus 4, minus 2, 3, 7 sama dengan matriks minus 2, 3, 7, 03, minus 4, 5, 0, 2. Dengan demikian, sejumlah berhingga operasi baris elementer yang diterapkan pada suatu matriks sama artinya dengan mengalihkan sebanyak berhingga matriks-matriks elementer yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Jika bentuk yang dicari adalah bentuk eselon baris tereduksi B dari matriks A, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut. B sama dengan EK kurang 1 sampai dengan E2 E1A. Demikian para mahasiswa kami, pertemuan kita pada pertemuan 4 ini. Semoga pada pertemuan 4 ini apa yang kita pelajari menambah wawasan kita. Meski kita belajar di rumah, tapi kita harus banyak berlatih. Karena itulah cara terbaik belajar matematika. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat beraktivitas.